kemuliaan selalu diawali dengan sebuah krisis. Jangan kamu takut, aku adalah. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Saya berharap kita tetap berdiri teguh pada hari ini. Kita bertemu kembali di dalam seri Jangan Takut, dan kita masuk dalam bagian kelima dari ayat yang akan kita bahas hari ini. Seperti diketahui bahwa zaman Yakub terjadi kelaparan ketika Yusuf sudah ada di Mesir. Lalu kemudian anak-anak Yakub diminta untuk pergi ke Mesir karena katanya masih ada makanan di sana. Dan kemudian ketika mereka datang ke sana, yang terjadi adalah Yusuf yang mengenali mereka, menuduh mereka sebagai mata-mata, dan sebagai akibatnya mereka diminta untuk meninggalkan Simeon. Dan kondisi itu diperparah ketika mereka sampai ke rumah. Ketika mereka buka karung masing-masing, ternyata uang pembelian itu ada di mulut karung masing-masing. Dan kemudian pada peristiwa selanjutnya ketika kelaparan terus terjadi, sementara persediaan bahan pakan sudah mulai habis, lalu kemudian mereka diminta untuk kembali ke Mesir oleh Yakub. Dan kemudian dengan persyaratan tertentu, tentu Benyamin yang juga harus ikut. Lalu kemudian ketika mereka sampai ke Mesir, hal yang lebih mengagetkan terjadi. Ketika mereka datang ke sana, tidak dibawa ke dalam lumbung makanan atau ke toko makanan atau ke istana, tetapi justru dibawa ke rumahnya sang Perdana Menteri. Wajah anak-anak Yakub tentu tidak senang, kelihatan gentar, karena pada saat itu tidak dibawa oleh tentara biasa, tapi oleh pengawal rumah Perdana Menteri. Nah, apalagi mereka dituduh sebagai mata-mata, dan uang yang seharusnya untuk membeli bahan makanan ada di mulut mereka masing-masing. Lalu kemudian ketika mereka sampai ke rumah Yusuf, mereka lebih heran lagi, mereka lebih ketakutan lagi karena mereka diminta untuk duduk makan. Tetapi sekarang mereka melihat bahwa Simeon yang juga sudah dikeluarkan dari penjara itu, mereka duduk dengan berurutan sesuai dengan usia mereka. Lalu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian Yehuda sebagai juru bicara dari keluarga Yakub menyampaikan klarifikasi kepada kepala rumah tangga Perdana Menteri itu. Tetapi hal yang mengagetkan ketika kepala rumah tangga itu berkata seperti ini dalam Kejadian pasal yang ke-43 ayat yang ke-23. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanyalah kepada mereka. Dengar baik, mereka merasa tertuduh, mereka merasa difitnah. Dan biasanya ketika mereka mendapatkan jawaban seperti itu atas fitnahan, seharusnya mereka senang. Tetapi ternyata tidak, kegentaran masih ada dalam hidup mereka. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biasanya orang-orang yang memfitnah itu tidak mungkin luluh. Yang terjadi ketika siapapun kita tentu pernah difitnah. Dan ketika kita difitnah, kita coba klarifikasi yang terjadi. Orang yang memfitnah kita bukannya melemah, melembek, tetapi justru akan semakin keras beradu argumentasi. Yang terjadi kemudian adalah keributan ketika fitnah itu datang. Tetapi hal yang menyenangkan adalah ternyata orang-orang Israel, anak-anak Israel tidak mendapatkan perlakuan itu. Yang mau saya sampaikan adalah ketika saudara mendapatkan fitnah, sudahlah. Ketika saudara coba klarifikasi, yang terjadi adalah keributan. Tetaplah hidup dalam kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara.
Nah, kembali kepada anak-anak Yakub. Dan ternyata berawal dari kelaparan, dari ketakutan, dari kekhawatiran yang mereka terima. Kita lihat sekarang justru yang terjadi adalah mereka menerima kemuliaan yang tidak pernah mereka pikirkan. Mereka bukan saja dipelihara dalam masa kelaparan yang panjang itu, tetapi lewat krisis yang terjadi justru mereka tahu ternyata mereka adalah saudara-saudara dari Perdana Menteri yang sedang memerintah. Kekasih-kekasihku, kemuliaan selalu diawali dengan sebuah krisis. Jadi seberapapun besar krisis yang sedang kita hadapi hari ini, jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa. Tetaplah berdiri dan menaruh percaya kepada Allah yang mengizinkan segala sesuatu terjadi, sebab Allah itu setia. Dia tidak pernah membiarkan pencobaan melebihi kekuatanmu. Sehingga ketika terjadi satu persoalan, percayalah ketika engkau tetap berdiri, maka engkau akan menang. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tuhan izinkan kesesakan terjadi dalam hidup Anda, agar Anda pada saatnya terima mujizat dan kemuliaan dari Tuhan. Selamat menikmati krisis dan selamat menikmati kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.